Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Mela dari kelompok 1 mempresentasikan PPT PSB dan globalisasi. Anggota kelompok 1 yaitu Wahidi Putra Muzakir membuat makalah PSB, Muhammad Tesnur Yakin membuat PPT PSB dan globalisasi, Nafisa Mela Sinta membuat makalah globalisasi, Pratama Putra ngedit, Victor Henry Rentonga upload ke YouTube. Apa itu PSB? PSB adalah kepanjangan dari perubahan sosial budaya, sebuah perubahan dalam proses tata sosial dengan masyarakat, lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial termasuk dalam perubahan sosial budaya. Menurut waktunya, PSB ada dua, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam proses yang lambat, contohnya gaya berpakaian. Perubahan revolusi adalah perubahan sosial secara menyeluruh dalam suatu masyarakat dengan jangka waktu yang sangat cepat, contohnya pandemi. PSB memiliki 3 faktor utama. Inovasi adalah proses sosial budaya yang menerima unsur-unsur kebudayaan baru dan mengesampingkan cara-cara lama, perubahan arah lebih baik. Discovery adalah penemuan unsur-unsur kebudayaan yang baru baik berupa suatu alat baru maupun ide baru, penemuan alat, metode, dan ide baru. Innovation adalah penemuan baru menimbulkan pengaruh yang bermacam-macam di dalam masyarakat. Suatu penemuan baru dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam bidang lain, seperti politik, agama, pendidikan, kesenian, adat. Penemuan baru yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Ciri-ciri PSB. 1. Perubahan dapat terjadi di mana saja dan di setiap lapisan masyarakat. 2. PSB dapat direncanakan dan tidak direncanakan. 3. PSB sering menyebabkan kontravensia dari pihak lain. 4. Beberapa perubahan memiliki nilai kepentingan yang berbeda. Beberapa pengaruhnya PSB. 1. Perubahan kecil, contohnya perubahan yang tidak memberikan pengaruh langsung atau tidak berarti, contohnya fashion dan gaya rambut. Perubahan besar, perubahan yang memberikan pengaruh langsung, contohnya kebijakan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi PSB. Faktor internal, contohnya faktor demografi, penemuan baru, konflik. Faktor eksternal, peperangan, lingkungan alam. Globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut semakin surut. Bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi terdiri dari 5 bidang, yaitu A. Bidang budaya, B. Bidang komunikasi, C. Bidang ekonomi, D. Bidang iptek, E. Bidang transportasi. Bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal. Contohnya, mencium tangan kedua orang tua. Bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak lancarnya
perdagangan internasional. Bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Bidang transportasi. Transportasi merupakan permindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi terdapat dua, yaitu dampak positif globalisasi, dampak negatif globalisasi. Dampak positif. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dampak negatif. 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. Upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Upaya menghadapi globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi yang berkembang pada era globalisasi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi bidang ekonomi. Negara maju adalah negara yang terdiri dari negara yang memiliki perekonomian yang kuat. Upaya menghadapi globalisasi bidang iptek. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Upaya menghadapi globalisasi bidang transportasi. Alat transportasi yang modern dan cepat dalam membantu mobilitas manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan alat transportasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.